네, 진짜 부르죠? 네, 진짜 그러네요. 중요 잘 부탁해요. 중요성이 들어있어서 그래요. 어머. 둘이 되게 잘 노네요. 니네 빨리 나오고 싶니? 응? 아니, 되게 씩씩하다. Film dibuka dengan jalanan kota yang ramai, di mana ada seorang gadis muda yang nekat melakukan aksi bunuh diri dengan melompat dari gedung. Karakter utama dalam film ini bernama Eng Yi. Dia bekerja di sebuah restoran kecil yang tempatnya berada tak jauh dari lokasi kejadian. Eng Yi membujuk teman kerjanya yang sekaligus teman sekamarnya untuk mengantarnya ke lokasi bunuh diri. Setelah sampai ke lokasi pada pagi harinya, dia berdiri di atas garis kapur di mana tubuh wanita itu tergeletak. Keesokan paginya, seorang wanita tua bernama Byung Sik mengunjungi apartemen Eng Yi dan berencana memberinya pekerjaan lain. Atau nanti kita akan panggil wanita ini dengan sebutan Nyonya Jo. Ternyata Eng Yi sebelumnya pernah mengirimkan surat lamaran pekerjaan kepada si Byung Sik. Singkat cerita, Eng Yi akhirnya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Tuan Hon yang kaya raya. Eng Yi ditugaskan untuk merawat sekaligus membantu segala urusan dari istri Tuan Hon yang cantik bernama Haira. Kebetulan Haira saat itu sedang hamil besar dan mengandung bayi kembar. Eng Yi dengan sopan santun memperkenalkan dirinya kepada calon majikannya yang sedang berlatih yoga dengan perut terbukanya. 진짜 그러네요. Selain mengurus Haira, tugas utama Eng Yi yang lainnya adalah mengawasi putri pertama dari pasangan tersebut yang bernama Nami. Awalnya Eng Yi sangat ingin berhubungan saling berbicara dengan Nami. Namun Eng Yi kesulitan dengan sikap dari Nami yang sangat dingin dan tidak terlalu akrab dengan orang baru. Hari demi hari Eng Yi memberikan perhatian penuh dan kasih sayangnya kepada Nami. Namun akhirnya Eng Yi berhasil akrab dengan Nami yang perlahan-lahan merasakan kehangatan darinya. Singkat cerita, datanglah sang kepala keluarga yang bernama Tuan Hon bersama beberapa bodyguardnya setelah beberapa hari dinas keluar kota. Tuan Hon kemudian berkenalan dengan pembantu barunya. Di saat bersama Nami, Nami berkata kepada ayahnya kalau Eng Yi sangatlah baik dan dekat kepadanya. Esoknya Eng Yi mengantarkan makanan kepada Tuan Hon saat sedang berada di ruangan pribadinya. Kebetulan saat itu Tuan Hon sedang bermain piano sambil menikmati anggur merahnya. Saat Eng Yi keluar dari ruangan, terlihat dia sangat menikmati dan menyukai musik piano yang dimainkan oleh majikannya. Hari demi hari Eng Yi bekerja sebagai pembantu di rumah tersebut dengan sangat baik dan begitu lancar. Eng Yi sangat dekat dengan Nami, bahkan kasih sayangnya kepada Nami seperti keluarganya sendiri. Begitu juga kepada majikan perempuannya. Dia berhasil menjadi asisten pribadi yang baik kepada Haira. Dengan begitu sabar dan disiplin, Eng Yi mampu melayani dan menuruti segala permintaan majikannya yang sedang hamil besar tersebut. Hingga satu momen Haira mengucapkan kata terima kasih kepada pembantu barunya atas kesetiaannya. Namun semua ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ternyata Tuan Hon diam-diam mulai menggoda Eng Yi dengan menawarkan satu gelas anggur merah. Kemudian sang majikan perlahan merapat ke implannya yang imut dan kenyal tersebut. Dilanjutkan dengan mencubit bagian kedua putingnya. Entah mungkin karena pengaruh anggur merah yang telah dia minum, Eng Yi sama sekali tidak menolak saat tubuhnya disentuh oleh Tuan Hon. Atau memang dari awal si pembantu ini memang seorang wanita yang nakal. Singkat cerita, setelah pemanasan yang sangat menggerahkan tersebut, akhirnya mereka mulai bermain maju mundur sampai keduanya berkeringat deras.
Esoknya, Tuan Hon berpamitan akan pergi bekerja sambil memandangi kedua wanita yang telah dia titip benih. Saat sore hari setelah Tuan Hon pulang bekerja, Eng Yi mulai kasmaran dengan majikannya yang super kaya raya tersebut. Dia memutuskan untuk memakai make up cukup tebal untuk pertama kalinya setelah sekian lama bekerja di rumah itu. Dia kemudian disuruh menghadap ke majikannya yang sedang bermain piano. Ternyata sang majikan yang tukang unboxing tersebut memberikan satu lembar cek yang entah berapa besar nominalnya. Sampai-sampai membuat Eng Yi terdiam membisu saat melihat cek tersebut. Di hari yang sama, Eng Yi mulai menunjukkan kasih sayangnya kepada kedua calon anak Haera yang masih di dalam kandungan. Saat Eng Yi memijat perut besar majikannya, dia merasakan pergerakan serta tendangan yang cukup keras dari janin di dalamnya. Dia kemudian berbicara kepada dua janin tersebut. Saat berada di kamar mandi, si pembantu senior Yeong-sik atau yang biasa dipanggil Nyonya Cho mengajak berbicara Eng Yi. Nyonya Cho bertanya kenapa ukuran gunung kembar milik Eng Yi terlihat lebih besar dari sebelumnya. Eng Yi tersenyum dengan pertanyaan aneh tersebut dan lekas menjawabnya kalau Nyonya Cho hanya salah lihat saja. 네. 어째 그렇게 쓸모없는 찾기가 어렵죠? Adegan berganti di luar lingkungan rumah. Terlihat Nyonya Cho sedang bertemu dengan wanita paruh baya. Wanita ini adalah ibu kandung dari Haera yang bernama Mi Hee. Ternyata Nyonya Cho telah melihat perselingkuhan antara Tuan Hon dan Eng Yi secara diam-diam. Nyonya Cho juga tahu dan melihatnya secara langsung saat kedua pasangan haram tersebut melakukan adegan cocok tanam. Nyonya Cho juga meyakini kalau Eng Yi telah hamil setelah melihat perubahan fisik dari Eng Yi. Itulah mengapa Nyonya Cho pernah menyinggung soal ukuran buah melon dari Eng Yi yang kian membesar. Mi Hee kemudian mengunjungi rumah keluarga Tuan Hon. Saat di rumah, Mi Hee dengan sengaja membuat kecelakaan yang mengakibatkan Eng Yi terjatuh dari lantai 2. Eng Yi dilarikan ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan kalau Eng Yi mengalami gegar otak ringan. Eng Yi menghabiskan waktu istirahatnya di rumah sakit. Dia dibantu oleh Nyonya Cho yang selalu setia mengunjunginya. Namun selang beberapa hari, salah satu dokter mengabarkan kepada Eng Yi kalau dirinya sedang hamil. Kata dokter usia kehamilannya adalah 4 minggu. Eng Yi terlihat shock hingga membuat dia mempertimbangkan untuk melakukan aborsi. Sementara itu, perselingkuhan dari Tuan Hon dengan Eng Yi mulai terungkap pada istrinya Haera. Mi Hee membocorkannya dan menyuruh Haera untuk mengabaikan perselingkuhan itu. Mi Hee bersikeras kalau semua suami yang kaya raya pada akhirnya akan berselingkuh. Dan jika Haera tetap mengabaikannya dan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, maka dia bisa hidup seperti seorang ratu. Pada malamnya, Haera mendatangi kamar tidur Eng Yi dengan membawa tongkat golf yang siap untuk dihantamkan ke kepalanya. Tetapi Haera mengurungkan niat sadisnya setelah kepergok oleh Nyonya Cho. Keesokan harinya, Haera dan ibunya memanggil Eng Yi untuk menghadap. Eng Yi langsung dilabrak habis-habisan dan ditampar berkali-kali oleh majikannya. Haera sangat kecewa setelah mengetahui kalau pembantu yang setia kepadanya telah mencurangi dirinya. Haera kemudian menawarkan uang $100.000 untuk melakukan aborsi dan pergi dari rumah itu. Mereka memberikan Eng Yi waktu selama 3 hari untuk mempertimbangkan pilihannya. Setelah kejadian itu, Nyonya Cho memberikan satu plastik balok es untuk meredakan rasa sakit akibat luka memar Eng Yi. Saat itu dia merasa iba dengan Eng Yi yang telah dianiaya oleh Haera. Sementara itu, Haera tahu kalau Eng Yi tidak akan pernah mau bersedia meninggalkan rumah mereka. Haera yakin akan hal itu karena Eng Yi sudah terlanjur dekat dan sayang dengan bayi kembarnya yang belum lahir. Saat malam hari, Eng Yi yang akan segera istirahat tiba-tiba didatangi Nami. Nami dengan polosnya meminta maaf atas tindakan yang telah dilakukan neneknya kepada Eng Yi. Eng Yi awalnya dibuat kebingungan dengan perkataan Nami. Akhirnya Nami membocorkan niat buruk neneknya kepada Eng Yi soal kecelakaan yang menimpanya beberapa hari sebelumnya. Nami berkata kalau semua itu disengaja bukan kecelakaan. Eng Yi langsung terdiam membisu. Di lain hari, Haera akhirnya mengambil tindakan sendiri dengan meracuni paket obat herbal yang diminum Eng Yi setiap hari.
Singkat cerita, Haera pergi ke rumah sakit bersama semua orang untuk persiapan melahirkan putra kembarnya. Saat sedang berdua dengan Nyonya Cho, Enggi dengan lantang berkata kalau dirinya akan membesarkan anak yang dikandungnya dan mengurungkan niatnya untuk aborsi. Di lain tempat, Tuan Hon mengunjungi rumah sakit dan merayakan kelahiran dua putra kembarnya. Setelah itu, dia kembali ke rumah sendirian dan menemukan Enggi di bak mandi pribadinya. Awalnya Tuan Hon merasa geram dengan perilaku Enggi yang mulai landang. Namun akhirnya Enggi mengungkapkan bahwa dirinya telah hamil anak dari Tuan Hon dan berencana untuk membesarkan bayinya. Enggi juga berkata kalau semua orang di rumah telah mengetahui kehamilannya. Tuan Hon tampak kebingungan dan tak berkata satu kata pun. Beberapa saat, Enggi merasakan rasa sakit yang luar biasa pada perutnya. Ternyata efek racun dari Haera mulai bekerja. Kemudian Mihi mengatur aborsi tanpa persetujuan Enggi yang telah diberikan dosis bius. Setelah aborsi, Nyonya Cho mengobrol empat mata dengan Enggi. Enggi bersumpah untuk membalas dendam kepada keluarga tersebut yang telah menyakitinya dan membunuh janinnya. Singkat cerita, Enggi akhirnya tidak bekerja lagi di rumah tersebut. Namun, setelah pulih dari aborsi, Enggi menyelinap ke dalam rumah dengan bantuan Nyonya Cho. Tuan Hon menemukan Enggi yang dengan lancangnya menyusui salah satu bayinya yang baru lahir. Haera bersikeras menyuruh Nyonya Cho untuk segera mengusir Enggi dari rumah mereka. Tetapi, Nyonya Cho menolak permintaan Haera dan lekas mengundurkan diri dari pekerjaannya saat itu juga. Akhirnya Nyonya Cho meninggalkan tempat itu. Lalu Enggi datang menghampiri seluruh keluarga Tuan Ho yang sedang berkumpul di ruang utama. Enggi kemudian melompat dan gantung diri pada lampu gantung yang tepat berada di hadapan mereka. Kemudian tubuh Enggi terbakar. Seluruh keluarga yang menontonnya berteriak ketakutan. Mereka pun bergegas keluar dari rumah saat semprotan pemadam otomatis mulai aktif. Nami hanya terdiam melihat pembantu yang paling dia sayangi tewas mengenaskan. Adegan ini mengingatkan kita dengan adegan pembukaan di mana Enggi memandangi tempat TKP korban jatuh dari lantai gedung. Film ditutup dengan adegan keluarga Tuan Hon yang berada di luar rumah dengan cuaca dingin bersalju. Mereka merayakan ulang tahun Nami. Sementara Haera menyanyikan lagu selamat ulang tahun yang ditujukan kepada putri pertamanya. Tuan Hon menyerahkan segelas sampainya kepada Nami. Keduanya tampak seperti orang gila dan tidak waras. Akhirnya mereka semua hidup bahagia di dalam belenggu kemunafikan. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dan terhibur oleh video kita. Serta klik tombol subscribe jika kalian ingin melihat alur cerita film yang lain. Dan sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya.